Perkenalkan, nama saya Karen Hapo Klarsati Sama dari kelas 12 IPS 2. Saat ini saya akan menceritakan kembali tentang peristiwa G30 SPKI yang telah saya saksikan di televisi. Adapun ceritanya, jadi pada saat itu Indonesia betul-betul dalam keadaan yang kacau karena terlepas dari Indonesia yang baru merdeka dan baru bebas dari penjajahan, begitu banyak terjadi permasalahan yang menimpa Indonesia, di mana terjadi krisis sembako. Jadi harga beras itu sangat mahal harganya, dan juga air yang saya saksikan bahwa di sana orang ngantri panjang sekali hanya untuk beli air bersih. Dan ada beberapa ibu rumah tangga juga yang sudah mengeluh dengan keadaan Indonesia saat itu. Dan pada saat itu juga rakyat Indonesia banyak yang miskin dan yang kaya akan memamerkan hartanya. Saat itu juga di keadaan di mana Presiden Soekarno sedang mengalami suatu penyakit yang cukup parah sampai para pemerintah dan staf di istana memanggil dokter dari Republik Rakyat Cina atau RRC untuk datang memeriksa keadaan Pak Soekarno. Setelah memeriksa keadaan Pak Soekarno, dokter dari Cina tersebut menyatakan bahwa penyakit Pak Soekarno itu cukup parah, bahkan bisa menimbulkan kelumpuhan sampai kematian. Tapi tidak terlepas kemungkinan bahwa Pak Soekarno bisa sembuh dari keadaannya tersebut jika dirawat dengan baik dan benar. Tapi tidak lepas kemungkinan bahwa Pak Soekarno itu bisa sembuh jika dia dirawat dengan benar dan tepat caranya. Nah, pada saat itu ada yang muncullah konsep politik yang namanya NASAKOM, nasionalisme, agama, dan komunisme. Itu telah menyebabkan pertemuan besar bagi anggota PKI. Partai yang mencoba melakukan kudeta pada tahun 1948 ini telah menyerang dan membunuh orang di seluruh negeri. Presiden yang saat itu lemah dalam keadaan yang kurang fit juga dimanipulasi oleh partai ini. PKI telah merekayasa cerita berdasarkan dokumen Gilchrist yang palsu bahwa Dewan Jenderal sedang mempersiapkan kudeta untuk menggantikan Soekarno yang mati. Pada saat itu Aidit dan para pemimpin partai komunis diam-diam berencana untuk menggunakan ini sebagai alasan untuk kudeta mereka sendiri. Pangkat dan barisan anggota partai ini menerima penjelasan dari para pemimpin-pemimpin yang berpikiran maju, dan kebanyakan orang-orang yang datang pada pertemuan PKI ini sebagian dari angkatan udara. Dan pada saat itu mereka menggunakan hal ini untuk merencanakan beberapa hal. Yang pertama adalah mereka ingin membunuh ketujuh jenderal angkatan darat, karena mereka berpikir bahwa ketujuh jenderal ini akan membuat kekuasaan mereka itu hancur di Indonesia, karena tujuh jenderal ini sangat tidak menyetujui yang namanya paham komunisme, dan partai komunisme di Indonesia itu tidak disuka oleh ketujuh jenderal ini. Makanya para anggota dari PKI ingin membunuh ketujuh jenderal tersebut. Terus rencana yang kedua, mereka ingin merebut kota, serta mereka ingin mengamankan Soekarno. Nah, para anggota G30 SPKI ini akhirnya berlatih untuk rencana yang akan mereka lakukan. Tapi para jenderal dari Angkatan Darat ini sangat tidak menyadari rencana yang akan dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Mereka masih hidup dengan damai seperti tidak ada terjadi apa-apa. Mereka masih bahagia bersama dengan keluarganya, makan bersama, bermain dengan anaknya, saling bersanda gurau, dan lain sebagainya. Tapi pada saat mereka menyadari bahwa ada yang salah di Partai Komunis Indonesia ini, tapi sayang sekali ternyata mereka sudah terlambat untuk menyadarinya. Pada malam 30 September
7 unit dikirim untuk membunuh dan menculik para jenderal yang terkait dengan Dewan Jenderal tersebut. Yang pertama ada namanya Jenderal Abdul Haris Nasution, itu ingin ditangkap, tapi jenderal ini berhasil melarikan diri dengan cara melompati tembok. Tapi sayangnya sang anak yang bernama Ade Irma Suryani mati tertembak karena peristiwa tersebut. Sementara atasan militer Pierre Tandean datang berlari keluar sekuat tenaga sambil memegang pistol. Tandean dengan cepat ditangkap oleh anggota PKI dan ditanya, "Mana Nasution?" Tapi dia mengaku dirinya bahwa dialah jenderal tersebut. Yani yang melawan saat anggota PKI datang ke rumahnya langsung ditembak di depan istrinya yang berada di kediaman rumahnya. Mayor Jenderal MT Haryono pun mendapat nasib yang sama seperti Yani ketika dia menolak mengikuti PKI. Kepala Jaksa Militer Sutoyo Siswomihorjo, Mejen Siswondo Parman, dan Letnan Jenderal Suprapto ditangkap. Brigadir Jenderal di Panjaitan ikut dengan rela. Letnan Jenderal Panjaitan ini mau mengikuti para anggota PKI dengan rela tanpa paksaan. Tapi sebelum masuk di truk, si Jenderal DI Panjaitan ini sangat lama berdoa. Jadi sebelum masuk ke truk dia itu berdoa dulu. Saking lamanya sang anggota PKI ini tidak mau lama-lama lagi menunggu, langsung ditembak di depan truk tersebut. Dan para mayat-mayat dari jenderal serta para jenderal yang masih hidup dikasih masuk semua ke dalam truk dan dibawa ke base camp atau markas dari G30 SPKI. Di situ para jenderal yang masih hidup disiksa dengan cara disiram air panas, dicongkel matanya, bahkan diiris pipinya dengan sebuah pisau sampai betul-betul dia mati. Setelah semua ketujuh jenderal tersebut mati, para mayatnya itu dikasih masuk ke dalam sebuah sumur yang sekarang dikenal dengan lubang buaya. Di sumur tersebut mereka ditumpuk, dikasih masuk ke dalam sumur tersebut dan ditutup dengan sampah pohon karet, dan di atas sumur tersebut ditanam dengan sebuah pohon pisang yakutu supaya tidak ditahu bahwa dalam sumur tersebut terdapat mayat. Dan jadi sumurnya itu berukuran 75 cm. Dan setelah itu pada saat dia dikasih masuk, hari sudah berganti menjadi 1 Oktober 1965. Pagi berikutnya, anak buah Letnan Kolonel Untung, jadi Letnan Kolonel Untung ini mengikuti juga rapat yang diadakan oleh PKI untuk merencanakan pembunuhan ketujuh jenderal tersebut. Nah, anak buah Letnan Kolonel Untung ini mengambil ahli kantor RRI atau radio dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato Untung yang menyatakan bahwa G30S telah bergerak untuk mencegah kudeta dari Dewan Jenderal dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Soeharto yang dibangunkan pagi buta langsung membantah pengumuman tersebut dengan tegas dan menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada Dewan Jenderal dan membuat catatan-catatan tambahan tentang hakikat G30S. Karena ada kekosongan dengan meninggalnya Yani karena diculik oleh anggota PKI, Soeharto mengambil kendali sementara Angkatan Darat dan mulai merencanakan serangan balik dengan anak buahnya. Namun bagaimanapun dia tidak mau memaksakan pertempuran. Dia malah menyatakan bahwa ia akan memberikan pengumuman lewat radio yang disampaikan setelah pasukan yang setia kepadanya merebut kembali kantor RRI dari anak buah Kolonel Untung. Pengumuman ini menguraikan situasi kala itu, menggambarkan G30S sebagai kontra-revolusioner dan menyatakan bahwa Angkatan Darat akan berurusan dengan kudeta ini. Tak lama kemudian,
para pemimpin kudeta segera melarikan diri dari Halim dan pasukan Soeharto merebut kembali pangkalan udara tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah pimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30 SPKI, sementara tentara yang berafiliasi dengan PKI melawan pimpinan partai lolos dan melarikan diri. Mereka berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di bawah tanah. Soeharto kemudian dipanggil ke istana kedua di Bogor untuk berbicara dengan Pak Soekarno. Di sana Presiden mengatakan bahwa ia telah menerima jaminan dari Marsekal Udara Omar Dhani bahwa Angkatan Udara tidak terlibat dalam kudeta ini. Soeharto membantah pernyataan tersebut, mencatat bahwa persenjataan gerakan ini adalah seperti orang-orang dari Angkatan Udara. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan konfirmasi pengangkatan Soeharto sebagai pimpinan Angkatan Darat, bekerja sama dengan orang yang bernama Prano Reksosomodra. Dalam investigasi mereka terhadap peristiwa kudeta ini, Angkatan Darat menemukan KAM di kampung atau di Lubang Buaya, termasuk ketujuh tubuh jenderal tersebut, dan akhirnya ketujuh jenderal tersebut tubuhnya diangkat dari sumur, setelah itu diotopsi di rumah sakit dan dikuburkan dengan layak jenazahnya di tempat lain. Dan Soeharto memberikan pidato geografi di mana ia mengutuk G30 SPKI dan mendesak masyarakat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan jenderal-jenderal yang telah meninggal tersebut. Jadi mungkin ini peristiwa atau cerita yang bisa saya sampaikan tentang G30 SPKI ini. Di sini bisa disimpulkan bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kita dan dalam negara Indonesia itu pasti ada hikmah tersendiri yang bisa kita ambil dan kita petik, di mana paham komunisme itu sangat tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Kita sebagai anak-anak muda bangsa Indonesia regenerasi harusnya bisa menghargai dan melanjutkan perjuangan para jenderal yang telah berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana kita harus rajin belajar dengan giat, menghargai setiap waktu, menentang yang namanya paham nasionalisme, dan mempersatukan Indonesia sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, negara yang hebat, dan negara yang luar biasa karena kita. Mari menghargai waktu dan belajarlah dengan giat untuk bisa menghargai para perjuangan dari pemimpin-pemimpin yang telah mengorbankan nyawanya. Terima kasih, itulah cerita dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.